Assalamualaikum teman-teman, nama saya Freya. Saya sekolah di SD Islam At-Taubah 4B. Hari ini saya akan menceritakan tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah atau sekarang disebut dengan Ethiopia. Pada saat itu orang-orang Quraisy melancarkan bermacam-macam gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad dengan memperhebat siksaan-siksaan di luar pri kemanusiaan terhadap pengikut-pengikutnya. Beliau, Nabi Muhammad, tidak tahan melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, lalu menganjurkan mereka berhijrah ke Habasyah yang rakyatnya menganut agama Nasrani. Dan Rasulullah mengetahui bahwa Raja Habasyah dikenal adil. Maka berangkatlah rombongan pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib, dan lain-lainnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hijrah pertama berlangsung selama tiga bulan. Kemudian kembali ke Mekah karena mendengar Mekah sudah aman. Tapi ternyata berita itu tidak benar. Akhirnya kaum muslimin hijrah kembali lagi dengan rombongan selama 83 orang laki-laki dan 9 perempuan, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Hal ini diketahui oleh musyrikin Quraisy sehingga mereka mengutus Abdullah bin Rabi'ah dengan Amir bin Ash untuk menyogok Raja Najasyi dengan memberikan hadiah-hadiah agar Raja Najasyi dapat dihasut menolak kaum muslim yang datang ke Habasyah. Tetapi beruntungnya Raja Najasyi menolaknya. Raja Najasyi menjadi penasaran kenapa kaum muslimin menolak dan keluar dari agama yang dianut di negerinya. Ja'far bin Abu Thalib selaku jubir dari kaum muslim menjawab, "Wahai baginda raja, dahulu kami seorang jahiliyah menyembah berhala, berbuat kejahatan dan menindas yang lemah. Semenjak Allah mengutus seorang rasul kepada kami untuk mengajak kami kebaikan dan menampilkan akhlak mulia, berlaku adil kepada sesama, dan yang paling penting mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya, maka kami beriman kepadanya karena ajaran itu yang paling benar." Najasyi berkata, "Apakah kamu dapat menunjukkan kami sesuatu untuk dibawa oleh Rasulullah dari Allah?" Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Mendengar surat tersebut, Najasyi pun berlinang air mata, berkata, "Apa yang kau baca dan apa yang dibawa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama." Sejak itu kaum muslimin dapat hidup dengan tenang di Habasyah. Sementara itu di Mekah, Nabi Muhammad berjuang sangat sulit di Mekah, tapi pengikut Nabi bertambah banyak dan seizin Allah pemuka Quraisy yang ditakuti dan disegani di Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, menyatakan masuk Islam, padahal mereka dulu adalah penentang agama Islam. Dengan memasukkan kedua orang tersebut, barisan Islam semakin kokoh. Mereka adalah benteng kaum muslimin. Kaum Quraisy pun banyak menyusun strategi untuk menghadapi penyiksaan kepada kaum muslim semakin bertambah walaupun berbagai cobaan datang. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tidak pernah gentar sedikit pun. Islam pun mulai meluas pelosok negara dimanapun. Kesimpulan yang kita ambil dari cerita ini adalah walaupun cobaan berat bertubi-tubi, jika kita menghadapinya selalu tawakal dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjuangan kita dijalankan dengan menghasilkan kebaikan dan penghargaan dari Allah. Berikut ini cerita Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi dan kita junjungi tinggi dan berjuang untuk kebenaran dan pengesahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang selalu memberikan nasihat dan untuk mengingat bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di masa pandemik ini. Tidak lupa juga kepada guru saya, Bu Bandri, walaupun hanya bertatap muka di Zoom, tapi tetap semangat mengajarkan murid-murid agar kita mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih
juga kepada adikku yang aku sayangi, yang selalu menjadi teman dan adik terbaik sama ini. Wassalamualaikum. Selamat, bye-bye.